Halo Brand, kembali lagi di Amanda Channel. Lagi-lagi kabar berita datang dari Malaysia. Nah, digadang-gadang bakal sukses saingi senjata buatan PT Pindad Indonesia. Senjata buatan Malaysia justru dicibir mirip mainan anak-anak. Wow, ngeri sekali. Dan akhirnya usut punya usut, tentara diraja Malaysia akhirnya menggunakan senjata buatan PT Pindad yang sudah mendunia lah. Brand seperti itu. Selain dari segi politik dan ekonomi, kekuatan militer sebuah negara juga menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi sebuah negara. Apalagi jika senjata yang digunakan merupakan rakitan dan rancangan produksi dalam negeri. Ambil contoh seperti Pindad yang sukses membuat beberapa senjata api, ada laras panjang, ada pistol, dan lain sebagainya, Brand. Seperti yang kita ketahui, Indonesia dan Malaysia menjadi dua negara Asia Tenggara yang kini tengah gencar-gencarnya membuat terobosan senjata api buatan sendiri. Usut punya usut, dengan demikian tapi Malaysia tidak bisa mengembangkan dan malah dicibir oleh banyak negara kayak senjatanya kayak mainan anak-anak seperti itu loh, Brand. Dan akhirnya Malaysia memutuskan untuk membeli dan menggunakan senjata buatan Pindad. Nah, buat kalian yang belum tahu senjata buatan Indonesia apa saja yang sudah dibeli tentara Malaysia, yakni ada alutsista yang digunakan Malaysia buatan PT Pindad, yakni seperti amunisi berkaliber 5,5 mm. Yang kedua ada senjata submachine gun, dan yang ketiga ada senjata SS2, dan yang keempat ada pistol. Nah, seperti itulah sekian banyaknya tentara Malaysia itu menggunakan senjata buatan Indonesia. Meskipun kita sering diejek, nggak apa-apa, nggak masalah. Meskipun kita diejek itu nggak masalah ya. Kita membuktikan bahwasannya senjata buatan Pindad bisa kita jual ke negaranya. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ada sedikitnya 4 jenis amunisi buatan Pindad yang sukses ataupun dibeli tentara Malaysia, Brand? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Nah, usut punya usut, sebelumnya Malaysia ini sudah menciptakan senjata api tandingan buatan PT Pindad atau Indonesia. Malaysia secara terang-terangan mengaku akan membuat sebuah senjata api tandingan milik Indonesia. Senjata yang diberi nama Vita VB berapi LP06 itu merupakan senapan serbu build up pertama yang mereka buat. Meski belum diketahui profesi resmi dari sang pembuat senjata api tersebut, namun menurut Direktur VB berapi Hashim Abdul Masjid, VB berapi LP06 dirancang dan dibuat oleh Victor. Lebih lanjut ada 3 prototipe yang sudah diperkenalkan ke publik sejak 14 tahun silam, yakni pada tahun 2006. Ketiganya prototipe tersebut ialah LP01, lalu ada Shotgun LP02, dan ada Revolt LP06. Tapi dari semua ketiganya yang dibuat Malaysia itu malah dicibir netizen. Tobat, sungguh tobat ya, Brand. Langkah yang dilakukan Malaysia tentu tak lain guna menyaingi antara salah satunya Indonesia, negara tetangganya, yang telah lebih dulu menciptakan senjata api buatan sendiri, Singapura dengan senapan mesin Ultimax 100, serta Indonesia bersama Pindad Indonesia menciptakan senapan organik Pindad SS1. Kalau bicara senapan buatan Pindad jangan tanya, banyaklah senapannya. Nah, yang mengherankan dan menghebohkan dan sangat bikin negara tetangga ketar-ketir, senjatanya itu disebut seperti mainan anak-anak atau mainan bocil-bocil seperti itu, Brand. Sayangnya usut punya usut, usai ketiga prototipe tersebut diperkenalkan ke publik, respon yang didapat tak sesuai dengan harapan. Banyak pihak termasuk pabrik senjata yang ada di Malaysia menilai jika VB berapi LP06 memiliki desain yang aneh-aneh, yang bilang negaranya sendiri. Bahkan tak sedikit yang malah menyamakan dengan senjata milik tentara di film Star Wars. Tak sampai di situ, Brand, usut punya usut, bahkan industri senjata dunia pun ketiga prototip itu dijadikan bahan olok-olok karena desainnya yang mirip mainan anak-anak, sehingga banyak yang mengira bahwa desain senjata api buatan Malaysia tersebut hanyalah sebuah konsep semata, bukan bentuk akhir dari sebuah senjata yang sungguhan. Bisa kalian bayangkan betapa ngeri-ngeri sedapnya ya, Brand. Industri senjata dunia saja menyebut ketiga prototipe itu buatan Malaysia katanya kayak
mainan anak-anak. Setidaknya dari 3 ada 1 lah atau ada 2 gitu yang bisa membuat menilai lebih. Ini ketiga-tiganya tidak masuk lah, seperti itu. Nah, Malaysia sendiri sejatinya membuat senjata ini sudah standar NATO. VP berapi LP06 sejatinya dibuat sebagai salah satu senjata yang memiliki amunisi berstandar NATO, seperti yang dikutip dari sosok.id, yang mana VB berapi LP06 ditunjukkan untuk kategori senapan build up assault rifle dengan amunisi 5,56 standar NATO. Sayangnya desain yang dibuat justru tak sesuai ekspektasi publik Malaysia itu sendiri. Berbeda dengan desain senapan pindad SS1, maaf kita bandingkan dengan buatan pindad SS1 milik Indonesia yang telah mendapatkan lisensi resmi dari Rafael FN Val dari Belgia, memiliki desain yang dinamis. Bahkan senjata tersebut sukses pukau negara lain dibuktikan dengan beragam prestasi, diantaranya ialah menjuarai lomba tembak antar angkatan darat se-Asia Tenggara dan se-Asia Pasifik. Jika kalian melihat banyak prajurit-prajurit Indonesia yang sukses menggunakan senjata PT Pindad, menjuarai juara 1, bisa mengalahkan Australia, itu suatu kebanggaan tersendiri. Tapi alhasil Malaysia membuat senjata api 3 prototipe malah disebut kayak milik anak-anak, dan akhirnya endingnya dari akhirnya para tentara Malaysia ini menggunakan senjata serbu buatan PT Pindad dan plus amunisinya juga, pistolnya juga. Melihat berbagai kekurangan serta respon negatif tak hanya dari publik sendiri tetapi juga di industri persenjataan dunia, Malaysia akhirnya urung memproduksi senjata VB berapi LP06 secara massal karena ya minder lah, brand ditekan, dibully. Tidak hanya yang membuli itu Indonesia, tidak, yang membuli itu dari negara Malaysia sendiri juga industri persenjataan dunia, seperti itu. Nah, usut punya usut, dikutip dari Wikipedia ORG, Wikipedia Indonesia, VB berapi LP06 adalah senapan serbu pertama yang dirancang dan diproduksi oleh Malaysia dan tidak terkait dengan senapan serbu berlisensi sebelumnya yang dibuat oleh Vita berapi. LP06 adalah senapan serbu dengan desain build up. Senjata ini menggunakan peluru berkaliber 5,56 mm kali 45 mm yang ditempatkan dalam magasin berisi 30 peluru. Nah, seperti itulah penjelasan atau sedikit berasal dari mana pembuatnya dari Wikipedia. Nah, friend, itu tadi pembahasan admin seputar ikuti jejak Indonesia dengan membuat senapan sendiri. Senjata buatan Malaysia berakhir jadi bahan ejekan dunia dan akhirnya membeli senjata buatan PT Pindad Indonesia yang sudah Mimin sebutkan tadi. Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Nah, friend, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time, bye.